Tahan sebentar, hadisnya sudah saya sampaikan. Sekarang saya baca cepat ya. Persiapan sebelum Idul Adha ya, bagi semuanya. Saya baca sambil terangkan sedikit atau dibaca saja? Baik, sambil terangkan sedikit ya, sedikit saja. Baik. Persiapan sholat untuk tanggal 10 itu ya, pertama, mengenakan pakaian terbaik disertai wewangian ya. Hadisnya riwayat Hakim di kitab Al-Mustadrak nomor hadis 7560, langsung dari cucunya Nabi SAW, Al-Hasan ya. Beliau menyampaikan, qala haddatsana qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'idaini an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwada ma najid wa an nudhhiya bi asmana ma najid. Telah memerintahkan kepada kami datuk kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap 2 hari raya, ya Idul Fitri, Idul Adha. Apa perintahnya? Ada yang umum, ada yang khusus untuk Idul Adha saja. Di antara yang umum, annal basa ajwada ma najid, untuk mengenakan pakaian terbaik yang kami bisa dapati. Yuk buka, kalau mau siapkan dari sekarang. Itu sunnah, ingat sunnah. Dan sunnah untuk Idul Adha, ingat 10 hari pertama pahalanya senilai jihad fisabilillah. Antum pakai pakaian bagus Idul Fitri ada pahala, tapi ketika Idul Adha masuk kategori hadis tadi. Bukan cuma dapat pahala biasa, bisa senilai jihad tuh. Cari pakaian terbaik. Kalau bisa ikhtiar dari hari ini. Bismillah. Ya, tidak harus mahal, yang paling halal. Yang paling halal. Cari yang terbaik, yang paling halal. Bismillah, dapati itu. Kenakan. Wa an natatayyaba bi ajwada ma najid. Kenakan wewangian parfum untuk laki-laki. Sunnah. Kalau ingin bertambah lebih, saat mau salat bawa lagi parfumnya. Di Timur Tengah itu biasa. Ya, sampaikan. Dan niat ikhlas dibagi. Afwan Buya izin bertanya, apa hukum sholat hari raya, dan bolehkah jika kita tidak ikut sholat hari raya tanpa adanya uzur? Sholat hari raya adalah sunnah yang dikukuhkan bagi kaum laki-laki dan wanita yang tidak ganjen. Wanita yang sedang berdandan, bersolek dengan dandanan aneh-aneh, sholatnya di rumah saja. Kalau wanita pergi ke tempat tersebut dengan dandan yang wajar, boleh. Sunnah yang dikukuhkan di dalam madhab kita, Imam Syafi'i. Kemudian disunnahkan dalam madhab Syafi'i dilakukan di masjid. Di sana ada madhab lain, madhab Imam Ahmad, mengatakan lebih baik di hamparan luas, di lapangan. Perbedaan ini nggak boleh kita berantem dan perang, akan tapi jika memang masjidnya gede, adakan di masjid. Kalau masjid nggak cukup, adakan di lapangan. Indah. Naqal al-Muzani, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam al-Muzani, meriwayatkan dari Imam Syafi'i fi Mukhtasar al-Um, dalam kitab ringkasan al-Um, kitab Imam Syafi'i, kitab induk. Wa yusallil aidaini al-munfarid, boleh salat Idul Fitri, Idul Adha 1 orang. Pagi Idul Fitri nggak bisa pulang kampung, sendirian di rumah kos-kosan, salat Idul Fitri sendiri. Allahu Akbar. Fi baitihi, di rumahmu. Wal musafir, yang nggak bisa mudik, nggak boleh mudik. Mudik pulang kampung ditangkap di tol, sedih. Jangan sedih, salat sendiri di rumah. Wal musafir, wal abdu, budak hamba sahaya. Zaman dulu nggak boleh keluar rumah, kata tuannya, jangan keluar rumah, dia salat di rumah. Wal mar'ah, perempuan yang tidak bisa keluar karena takut tak ada mahram. Lalu kemudian di rumah itu ada bapak, ada anaknya, ada ponakannya, ada istrinya, ada keluarganya. Kami boleh nggak sholat berjamaah di rumah? Sholat id berjamaah. Inna salatal idi, sesungguhnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, tan'aqidu bi arba'atin, sah dilaksanakan 4 orang. Imamun, imamnya 1. Imamin, imamnya 1, wa salasatin mu'tammin, 3 orang makmum. Imam, bapak, istri, anak, ponakan, ayah, ibu, pembantu, salat di rumah. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena 4 itu adalah batas minimal lebih dari batas jumlah minimal jamak. Jamak 1 mufrad, 2 musanna,
3 jamak, lebih dari jamak 4, makmum 3, imam 1. Tidak ada alasan untuk tidak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Yang tidak bisa berjamaah sendiri, yang ada peluang untuk berjamaah, berjamaah.